sabda engkau, dalam hadis engkau, umat engkau, kata engkau tu lebih pintar, lebih cerdik, lebih cerdik, pintar dari kalangan nabi-nabi. Ikut bukan umat ya, nabi-nabi Bani Israel. Jadi itu cerdik orang. Cerdik pada nabi Bani Israel kata Musa. Kenapa tu pintarnya umat Muhammad tu? Kata Musa itu di dalam mimpinya Abu Hasan Asy'adili. Lalu Rasulullah SAW memanggil Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ko nisbat tu galaunya pak ibu-ibu. Galaunya yaitu tukang sol sepatu. Itulah Imam Al-Ghazali. Ada sebagian tafsir mengatakan nama nisbatnya tompek tinggal. Dan banyaklah tafsir yang lain. Dipanggillah oleh Nabi Muhammad SAW Imam Al-Ghazali. Ke umat dahulu. Kata Nabi Muhammad dalam mimpinya Abu Hasan. Ke umat dahulu yang cerdik, yang bisa mengalahkan pintarnya nabi-nabi Bani Israel. Okay, ya. Lalu ditanyalah Nabi Musa AS kepada Imam Al-Ghazali tadi. Wahai sepulan, wahai umat Muhammad, saya mau bertanya kepada engkau. Dan dia bertanya ke angni. Iya codiknya ni. Tanyalah katanya. Siapa nama engkau? Dia nak tahu tu nama apa dari Nabi Musa? Nama siapa? Apa jawab Imam Al-Ghazali? Nama saya adalah Muhammad bin Muhammad. Apa kata Musa? Stop. Laru. Ya Rasulullah, kata Nabi Musa, iko yang cerdik tu, iko yang pintar tu. Dan sabui namanya, disabutnya Muhammad bin Muhammad. Dan tak menyebut nama atuknya, dan tak menyebut nama ayahnya. Kalau ia memang cerdik, kalau ia memang pintar, cukup sabut Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Cukup, tak usah disabut Muhammad bin Muhammad. Kalau memang cerdik kata Nabi Musa, cukup Muhammad Al-Ghazali. Cukup macam itu katanya. Iko yang dikatakan pintar tu. Kata Nabi Musa AS kepada Rasulullah. Apa jawab Imam Al-Ghazali? Ya Rasulullah, iko masih dalam mimpi Abu Hasan. Ya Rasulullah, mohon saya izinkan saya untuk menjawab perkataan Nabi Musa AS. Silakan kata Rasulullah SAW. Ya Musa kalamullah, wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, ada apa? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tangan engkau wahai Musa, kata Allah. Apa engkau jawab waktu itu? Di tangan saya tongkat untuk memukul, tongkat untuk membela lautan, tongkat untuk bersandar, tongkat untuk berjalan. Kalau engkau memang pintar wahai Musa, cukup engkau mengatakan ini tongkat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan untuk apa tongkat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menanyakan kepada engkau, ada apa? Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Cukup engkau mengatakan ini tongkat. Kalau engkau memang pintar wahai Musa, engkau cukup mengatakan ini tongkat. Itu jawabnya Imam Al-Ghazali. Kalau memang cerdik Musanya, apa jawabnya? Tongkat kau untuk bersandau, untuk berjalan, untuk melalui. Kalau yang cerdik cukup katakan kau tongkat. Apa kata jawab Nabi Musa AS? Wahai Imam Al-Ghazali, aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin berbicara lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya saya ingin berlama-lama berbicara, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Imam Al-Ghazali? Kalau begitu wahai Musa,
Begitu juga diri saya. Begitu juga diriku. Kenapa saya katakan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tidak ada putus-putusnya? Karena saya ingin berbicara lama dengan engkau wahai Musa, yang pernah berbicara kepada Allah SWT, dan dengan itu saya mendapatkan keberkahan orang yang pernah berbicara berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin mendapat keberkahan itu wahai Musa alaihissalam. Baru diakui nek Musa Bapak Ibu. Ia memang codi umat Muhammad kau kata. Memang pintar umat Muhammad kau. Begitulah pintarnya umat Rasulullah, suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasihnya kepada kita. Ndak awak syukuri tu. Nah, kalau kau ndak awak syukuri, awak sebagai umat Muhammad, seumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, paling tidak dalam sehari, dan sahabat ada Bapak Ibu-ibu 10 kali sehari semalam di luar solat. Diusahakan 10 kali dalam sehari semalam untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kuatnya kemuliaan umat Nabi Muhammad. Umatnya aja diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala, apalagi Nabi Muhammad. Maka jangan awak tidak beradab pula kepada Nabi Muhammad, dan sampai awak tidak beradab kepada Rasulullah. Soalnya banyak zaman kini Bapak Ibu, Allah tidak lepas nak beradab kepada Rasulullah leh. Apa Rasulullah nak ada ustaznya. Tak lepas nak ketemu Rasulullah lah. Apa cara kami ni beradab? Di diri Rasulullah memang tak ada di sini. Tapi di diri ulama, di diri para alim ulama, orang berilmu, para kiai, ada diri Rasulullah di situ, ada teladan Nabi di situ, ada suri teladan Nabi di situ, ada akhlak Nabi di situ. Maka adab awak kepada ulama itu sama awak beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jaga adab awak Bapak Ibu-ibu. Jangan sampai awak nak beradab kepada Nabi Muhammad leh, diucapkan nama Muhammad bekok awak ni yang nak menontu. Ya nampak tak? Contoh-contoh nak mengerti, contoh-contoh nak niat nak masuk surga. Soalnya nak tontu baru lo masuk surga tu indah. Berselawat sekali sehari balik. Pelaga 10 kali mungkin. Tapi kalau tengok-tengok kau disiko kau satu kata nampak selawat. Ni soalnya bercahaya wajahnya. Tengok di atas satu selawat mungkin 1000 saya semalam mungkin selawat. Amin amin rabbal alamin. Mudah-mudahan awak berselawatlah. Jangan pernah awak tinggalkan adab kepada Rasulullah. Kalau awak mendongau cakap Nabi Muhammad, orang bercerita tentang Muhammad, berselawat kepada Rasulullah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebanyak-banyaknya. Jangan pernah awak tidak beradab ke Nabi Muhammad. Bayangkan apa-apa ibu-ibu, ada suatu ketika, suatu riwayat mengatakan waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu waktu Nabi Muhammad mendatangi langit, di situ berbarislah para malaikat menunggu kedatangan Rasulullah. Pas waktu Nabi Muhammad datang, ada satu makhluk, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala, diasingkan dari malaikat yang banyak tadi. Allah asingkan malaikat seseorang tadi Allah jauhkan di tempat yang lain. Allah patah-patahkan sayapnya. Kenapa? Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa ni? Siapa yang sudi tandu?" katanya. Apa jawab malaikat Jibril kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, itu adalah malaikat. Malaikat kalau dibentangkan sayap-sayapnya kalau dibentangkannya sayapnya malaikat yang disudut tadi itu tertutup bumi Allah Ta'ala kan deh. Dan tetesan-tetesan dari bulu-bulu sayapnya tadi itu kalau pahalanya sacik sayap tadi, sacik bulu tadi 10 kebaikan. Beribu sayapnya, mulianya malaikat yang satu tadi
Tu ni apa yang diasingkan Allah Ta'ala? Kenapa kata Rasulullah? Gini ya Rasulullah, sewaktu engkau datang ke langit, malaikat yang satu kau tidak sempat togak, tidak sempat berdiri, tidak sempat togak waktu kedatangan engkau. Dan lalu karena tidak kesempatannya berdiri menyambut engkau ya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mempatahkan sayap-sayapnya. Allah asingkan ke tempat lain karena tidak beradab dengan datangnya engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat apa Bapak Ibu? Malaikat doa. Cuma itu buat ini Allah Taala. Orang yang makhluk yang taat ke Allah Taala, yang tak pernah ingkar, yang selalu taat beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Seketik ini tidak sempat togak dunia. Waktu kedatangan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Allah patahkan sayap-sayapnya, Allah asingkan ke tempat lain. Begitulah betapa beradabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu para Bapak Ibu, malaikat doang. Jangan awak lo ke ceniko kan. Cuman walaupun awak ceniko, yang namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah banyak kemuliaan-kemuliaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru umatnya, alun nabinya. Lah, umat Nabi Muhammad tu adalah begitu beribuan-ribuan banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri begitu mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pada subuh kali ko, yaitu pada bulan Rabiul Awal 19 Rabiul Awal kini kan, malah sama-sama awak memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar besok, dan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama mudah-mudahan awak kita yang ada di dalam surga bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, untuk menutupi kajian kita pada kali ini, mula kita untuk bersama berselawat-selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat dan keberkahan awak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menutupi, ambo memberi pantun sekali. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh kan? Kalau engkau nak, kalau waangnya berenang, dah.
kalau engkau ingin berenang, jangan sampai hanyut bawa arus. Kalau bapak-bapak ingin mau pulang, jangan lupa makan yang disediakan pengurus. Dah, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.